Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renata Julianti Hartono. Saya mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Video ini saya buat sebagai uji kompetensi 2 mata kuliah Sosiologi Komunikasi dengan dosen pengampu Ibu Trihastuti. Pada video kali ini saya akan membahas tentang identitas, media dan masyarakat, halayak aktif dan pasif, serta budaya populer dan subkultur. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu tentang konsep identitas. Menurut Liluri, pada tahun 2018, identitas adalah kondisi atau karakter siapa seseorang atau sesuatu yang apa adanya, berupa kualitas, kepercayaan, dan lain-lain yang dapat membedakan atau mengidentifikasi seseorang atau benda. Identitas sendiri dapat berupa identitas gender, jenis kelamin, agama, ras, etnik, dan lain-lain. Sebagai contoh, saya punya identitas sebagai seorang perempuan. Saya suka sekali untuk bermain game online seperti PUBG Mobile, contohnya yang sedang saya tayangkan pada saat ini. Game-game ini cenderung biasanya dimainkan oleh orang yang berjenis kelamin laki-laki, sehingga tidak sedikit saat bermain game terkadang saya mendapatkan perlakuan diskriminasi, seperti saya selalu ditinggal, diposisikan di paling belakang, lalu pendapat saya juga cenderung untuk tidak didengar oleh mereka. Dan jika saya melakukan kesalahan, terkadang mereka melontarkan kata-kata kasar kepada saya. Hal ini karena laki-laki itu percaya bahwa laki-laki itu pasti lebih baik dibandingkan perempuan. Dan perempuan itu membutuhkan perlindungan dan perempuan itu adalah orang yang penakut. Ini karena bagaimana media itu mengkonstruksikan identitas saya sebagai perempuan. Media itu selalu memperlihatkan bahwa perempuan itu adalah orang yang penakut, membutuhkan perlindungan laki-laki, perempuan itu lemah, dan perempuan itu memiliki sikap yang feminin, sehingga ini mempengaruhi cara mereka membicarakan dan memperlakukan perempuan dalam game online. Oke, materi selanjutnya yaitu adalah media dan masyarakat. Dalam materi ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menganalisis media dengan dua cara pandang, yaitu transmissional view dan meaning based. Dalam transmissional view, kita melihat bagaimana media itu menjadi sumber informasi, hiburan, belajar, dan lain sebagainya. Dan realitas dalam transmissional view itu dianggap sebagai sesuatu yang universal serta mengabaikan faktor konteks dan kultur halayak yang khas. Sedangkan dalam meaning base, melihat bagaimana media itu memiliki nilai-nilai tersembunyi dalam konten-kontennya dan di mana halayak itu sudah bisa menganalisis framing serta perspektif media. Karena dalam meaning base, realitas itu adalah sesuatu yang dikonstruksi atau dibentuk, jadi bukan sesuatu yang apa adanya. Sebagai contoh, saya telah tampilkan di sini konten yang saya temui dari TikTok yang diunggah oleh ABC News, yaitu salah satu media barat dari Amerika. Oke, kita akan tonton dulu videonya. My mom is telling the horrific stories. She's saying that many people, a swarm of people came through the fence. The fence cost 2.5 billion shekels and it didn't help even a little bit. My mom is saying that she was taken on the back of a motorbike with her body, with her legs on one side and her head on another side. That she was taken through the plowed fields with the men in front on one. Oke, dalam video ini terdapat beberapa komen yang dapat kita analisis apakah komen itu mereka menganalisis sebuah media dengan transmissional view atau dengan meaning base. Yang pertama, ada komen-komen yang menggunakan cara pandang transmissional view. Karena mereka melihat bahwa media ini sedang menginformasikan ada ibu-ibu yang diperlakukan secara tidak manusiawi. Sedangkan dalam meaning base, itu kita melihat siapa sih yang mengupload atau yang mengunggah video ini. Ternyata adalah media barat, yaitu ABC News, media Amerika, yang dimana kita tahu bahwa Amerika itu adalah pro Israel, pendukung Israel.
sehingga konten ini dapat mereka gunakan sebagai propaganda dengan tidak menampilkan videonya secara seluruh agar kita berpikir bahwa Hamas itu sangat tidak manusiawi. Seperti itu, sehingga muncul komen-komen seperti yang telah saya tampilkan pada slide ini. Materi selanjutnya yaitu tentang peta kajian halayak. Peta ini saya ambil dari buku Memahami Halayak Media dengan Berbagai Perspektif. Dalam kajian komunikasi terbagi dua cara pandang, yaitu transmissional view dan meaning based, seperti yang sudah kita singgung tadi. Dalam transmissional view menggunakan paradigma positivistik, sedangkan dalam meaning based menggunakan paradigma interpretif dan kritis. Dalam transmissional view terdapat dua jenis halayak. Yang pertama adalah halayak pasif dan yang kedua adalah halayak aktif. Apa itu halayak pasif? Halayak pasif adalah melihat bagaimana halayak itu memiliki posisi yang lemah. Karena jika mendapatkan informasi, halayak pasif itu hanya menerima pesan tanpa menantang. Mereka juga malas untuk berpikir, sehingga halayak pasif itu sangat mudah dipengaruhi, dimanipulasi, dan dikontrol oleh media. Lalu yang kedua adalah halayak aktif, halayak aktif 1. Halayak aktif 1 itu halayak yang sudah bisa selektif terhadap konten-konten media. Sehingga jika ada konten media yang dapat memberikan efek terhadap individu atau terhadap mereka, efek yang dihasilkan itu akan minimal atau limited effects yang disebabkan oleh faktor-faktor lain. Lalu dalam meaning based itu terdapat jenis halayak yaitu halayak aktif 2, yaitu menjelaskan bahwa tanda, gambar, video dalam konten-konten media itu tidak hanya diterima secara pasif, melainkan halayak itu memiliki posisi otoritas dalam memaknai tayangan berdasarkan pengalaman hidup dan kulturnya. Hal ini menyebabkan proses interpretasi menghasilkan makna yang beragam, serta halayak aktif 2 ini menjadi tidak mudah untuk dipengaruhi media. Dalam kajian halayak, terdapat beberapa teori halayak. Yang pertama adalah teori peluru atau teori jarum hipodermik, yang mengasumsikan bahwa media memiliki kekuatan yang sangat perkasa, dan komunikan dianggap pasif atau tidak tahu apa-apa. Lalu, teori yang kedua adalah teori uses and gratification, yang berasumsi bahwa pengguna media memainkan peran aktif untuk memilih dan menggunakan media sesuai dengan keinginannya sendiri. Teori ketiga yaitu teori kultivasi. Teori ini beranggapan bahwa terpaan media yang terus-menerus akan memberikan gambaran dan pengaruh pada persepsi pemirsanya atau penontonnya. Sehingga penonton itu akan beranggapan bahwa apa yang ditayangkan media adalah realitas dunia yang sesungguhnya. Teori keempat yaitu teori reception. Cara bagaimana individu-individu menerima dan menafsirkan sebuah teks dan bagaimana keadaan individual mereka seperti gender, kelas, usia, dan kesukuan mempengaruhi pembacaan mereka terhadap sebuah teks. Materi selanjutnya yaitu materi tentang budaya populer. Budaya populer adalah budaya yang dilahirkan atas kehendak media. Jadi, budaya populer muncul disebabkan oleh eksistensi media, menurut Srinati pada tahun 2007. Sebagai contoh budaya populer di Indonesia pada saat ini yaitu budaya K-pop. Budaya K-pop ini menjadi populer karena idol-idol Korea memiliki fisik dan penampilan yang sangat menarik, sehingga K-pop menjadi disukai oleh banyak orang. Budaya K-pop ini kemudian disebarkan melalui media seperti televisi, media sosial, radio, di mana kita dapat mendengarkan lagu-lagu K-pop serta melihat tarian-tarian K-pop yang dapat mempengaruhi gaya hidup, gaya berpakaian, perilaku, makanan, bahasa, bahkan identitas kita. Di sini saya telah menampilkan salah satu contoh budaya K-pop di Indonesia, yaitu konser Blackpink di Jakarta pada bulan Maret tahun ini.
Berikut saya tampilkan sumber-sumber yang saya gunakan untuk materi dalam PPT saya kali ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat berguna dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.